Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Naswa Amanda Sabilah, absen 25. Perkenalkan, saya Amanda Yunanta Namira Paramita, absen 5. Perkenalkan, saya Angelina Putri Melani, absen 7. Perkenalkan, nama saya Danusa Fredrika Cahya Andara, nomor absen 15. Perkenalkan, saya Damar Aigi Fari, absen 13. Atmosfer. Apa itu atmosfer? Atmosfer berasal dari kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri dari campuran gas, sedikit cairan, dan padatan. Atmosfer awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, tetapi sedikit oksigen. Lalu, organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Setelah terdapat oksigen, terbentuklah ozon atau O3. Ozon mampu melindungi bumi dan melindungi tumbuhan hijau, sehingga dapat berkembang dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen sebesar 78%, oksigen sebesar 21%, karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Seiring berjalannya waktu, komposisi ini berubah dalam jumlah yang kecil, namun berdampak besar bagi kehidupan. Misalnya, asap kendaraan, asap pabrik, dan bahan bakar fosil seperti minyak bumi menghasilkan polusi di udara. Hal ini akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Lapisan atmosfer. Secara garis besar, atmosfer bumi dibagi menjadi dua, yakni bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri dari troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri dari mesosfer, desmosfer, dan eksosfer. Dari gambar tersebut dapat diketahui lapisan atmosfer mulai dari bawah sampai atas adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, desmosfer, eksosfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggiannya terhitung mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer juga menjadi tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Sebagian besar stratosfer terdiri dari gas ozon. Stratosfer adalah tempat penerbangnya pesawat. Pada lapisan stratosfer hanya memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbang. Saat terjadi fenomena meteor akan terjatuh dan terbakar di atmosfer. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Mesosfer terletak pada ketinggian 50 hingga 85 km di atas permukaan laut. Lapisan mesosfer menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Lapisan termosfer adalah lapisan yang memiliki ketinggian antara 85 hingga 500 km di atas permukaan laut. Suhu di lapisan termosfer sangat panas, yakni mencapai 1982 derajat Celcius. Oleh karena itu dinamakan termosfer. Lapisan termosfer menjadi tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan ulang-alik. Selain itu, lapisan ini juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Teleskop Hubble diciptakan oleh Edwin Hubble pada tahun 1985. Di tahun 1990, teleskop ini diangkasakan oleh NASA. Teleskop Hubble mempunyai massa 11.110 kg dan mengorbit di ketinggian 559 km. Dengan teleskop Hubble, para ilmuwan dapat mengobservasi dan mempelajari tentang jagat raya serta objek-objek di luar angkasa seperti black hole, galaksi, bintang, dan lain-lain. Di mesosfer dan termosfer ada lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Pada siang hari, energi matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang frekuensi AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer, sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh seperti pada gambar.
Exosfer. Lapisan exosfer adalah lapisan yang menjadi tempat satelit-satelit buatan mengitari bumi. Lapisan exosfer terdapat di ketinggian kurang dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari exosfer adalah gas hidrogen. Pada lapisan ini memiliki sedikit molekul sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap pesawat luar angkasa tidak lagi berfungsi. Oleh karena itu, pergerakan satelit atau pesawat luar angkasa bergantung pada mesin pendorongnya. Tekanan udara. Besarnya tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Salah satu sifat zat adalah memiliki massa. Gas di atmosfer juga memiliki massa. Atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut tekanan. Suhu di atmosfer. Sebelum radiasi energi matahari mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer, dan sebagian energi matahari tersebut akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Tapi, tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi matahari. Lapisan troposfer memiliki suhu antara negatif 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Bagian terendah dari stratosfer memiliki suhu paling hangat karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya. Pada lapisan mesosfer, semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah karena mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari dan memiliki jumlah molekul yang sedikit. Namun, molekul pada dua lapisan ini sangat efektif menyerap energi matahari. Akibatnya, semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula temperaturnya. Lapisan ozon. Matahari adalah penghasil energi terbesar di galaksi Bima Sakti. Salah satu energi bentuk radiasi yang dihasilkan matahari adalah sinar ultraviolet. Jika terlalu lama terpapar sinar ini, dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker kulit. Tapi hanya 50% dari energi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Kenyataannya, hanya 1% jumlah radiasi sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Karena 99% radiasi sinar ultraviolet diserap oleh lapisan ozon. Lapisan ozon berada di stratosfer pada ketinggian 18-54 km dpl. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasarnya. Dalam satu molekul ozon, mempunyai 3 atom oksigen yang berkaitan. Fungsi ozon adalah untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer. Kandungan ozon di stratosfer sangat tinggi sehingga mampu melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah dari waktu ke waktu. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah adanya gas klorofluorokarbon atau CFC. Gas CFC berasal dari pendingin lemari es, air conditioner atau AC, dan parfum. CFC dapat memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. CFC terdiri dari atom karbon, fluor, dan klorin. Kandungan klorin dari CFC dapat memecah molekul ozon. Molekul ozon oleh CFC. Ketika CFC di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul CFC, kemudian atom klorin mendekati dan memecah molekul ozon. Satu atom oksigen berkaitan dengan klorin, sisanya membentuk molekul oksigen atau O2. Hasil reaksi klorin dengan oksigen tidak dapat menyerap radiasi matahari. Akibatnya, semakin banyak ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon. Penurunan ozon tersebut terjadi di bagian kutub utara atau Antartika dan disebut lubang ozon. Setiap tahun konsentrasi ozon akhir Agustus atau awal September menurun. Pada Oktober, konsentrasi ozon berkurang kemudian terus naik dan lubang ozon hilang pada Desember. Lahan lubang ozon. Pengamatan NASA menunjukkan lubang ozon semakin membesar dari tahun 1980 hingga 2010. Warna biru tua menggambarkan konsentrasi ozon paling rendah.
Dari gambar tersebut diketahui bahwa dari tahun 1980 sampai 2010, luas atmosfer dengan konsentrasi ozon rendah semakin meluas. Ini menunjukkan dampak serius penggunaan CFC.